Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Pramudia Wardani. Di sini saya sebagai moderator kelompok 12 yang akan mempresentasikan penjelasan mengenai fruktosa. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Yang pertama ada Nesya Eka Felisa Putra, ada Virginia Mawardani, dan Gladys Waladila. Di sini kami akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama ada lokasi pencernaan, yang kedua ada enzim dan hormon yang terlibat, yang ketiga ada mekanisme dan reseptor penyerapan, lalu penjelasan yang terakhir ada net kalori yang dihasilkan. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Meisya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai lokasi pencernaan. Karbohidrat mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Hasil pencernaan tersebut berupa monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Monosakarida diserap oleh darah di jonjot usus halus. Selanjutnya, melalui vena porta hepatica dibawa ke hati. Fruktosa dan galaktosa diubah menjadi glukosa agar dapat diproses dalam respirasi sel. Proses mencerna fruktosa dimulai dalam usus kecil, karena tubuh tidak bisa menyerap polisakarida secara utuh, sehingga zat gula yang masuk harus dipecah terlebih dahulu menjadi glukosa dan fruktosa. Fruktosa akan masuk ke dalam lapisan usus kecil melalui saluran khusus dan keluar dari sisi lainnya yang kemudian masuk ke dalam aliran darah. Ketika dalam darah, fruktosa dan nutrisi lainnya akan menyebar dan diserap oleh hati untuk proses metabolisme. Kesalahan pencernaan fruktosa terjadi karena usus kecil tidak dapat secara efisien menyerap fruktosa. Akibatnya, fruktosa menjadi sumber makanan bagi bakteri karena melewati sisa saluran pencernaan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Virginia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai enzim dan hormon. Fruktosa bersama glukosa dan galaktosa dapat diabsorpsi di usus. Fruktosa bersama galaktosa dan glukosa dapat masuk ke dalam sel secara difusi karena terfasilitasi oleh glukose transporter. Fruktosa lebih cepat mengalami glikolisis daripada glukosa karena tidak melalui proses metabolisme yang dikatalisis oleh fosfofruktokinase. Fruktosa menstimulasi pembentukan asam urat melalui senyawa antara purin catabolic pathway. Berbeda dengan metabolisme glukosa yang mencegah pemakaian adenosin trifosfat atau ATP berlebihan. Fosforilasi fruktosa oleh enzim ketoheksokinase atau KHC dengan cepat menghabiskan ATP. Penggunaan ATP yang berlebihan menyebabkan pembentukan asam urat melalui senyawa antara adenosin monofosfat atau AMP dan inosin monofosfat atau IMP. Enzim pertama yang berperan dalam metabolik fruktosa adalah fruktokinase atau ketoheksokinase KHK-C yang menggunakan ATP untuk memfosforilasi fruktosa menjadi fruktosa 1-fosfat. Lanjut, penjelasan mengenai mekanisme dan reseptor penyerapan. Berikut kami juga memaparkan gambar dari mekanisme dan reseptor penyerapan dengan penjelasan. Fruktosa adalah gula sederhana yang memberikan rasa manis. Terdapat pada makanan alami seperti buah-buahan, madu, sayuran, dan biji-bijian. Fruktosa diabsorpsi oleh usus melalui GLUT5 dan GLUT2. 50-75% di metabolisme di dalam hepat. Lalu absorpsi fruktosa lebih lambat dibandingkan glukosa karena melawan gradien kadar. Akan tetapi berhubung glukosa dan fruktosa ditransport melalui GLUT2, maka dengan tersedianya energi tersebut, absorpsi glukosa akan membawa serta fruktosa. Seberapa besar glukosa meningkatkan absorpsi fruktosa tergantung proporsi relatif glukosa terhadap fruktosa. Lalu fruktosa sangat efisien menginduksi de novo lipogenesis atau bisa disebut DNL dengan menyediakan atom karbon
untuk membentuk trigliserida dan VLDL, meningkatkan penimbunan lemak dalam hepar yang menyebabkan resistensi insulin. Fruktosa menstimulasi pembentukan asam urat melalui senyawa antara katabolisme purin. Fruktosa tidak membutuhkan insulin untuk masuk ke dalam sel dan hanya sebagian kecil fruktosa yang ikut dalam metabolisme glukosa. Akan tetapi bila timbul kelaparan dan diabetes yang tidak terkontrol, pembentukan glukosa dari fruktosa akan meningkat melalui proses gluconeogenesis. Lanjut, penjelasan yang keempat akan dijelaskan oleh Gladys. Penjelasan keempat dengan judul net kalori yang dihasilkan. Fruktosa memiliki kalori yang lebih rendah dari sukrosa. Karena di dalam 1 gram sukrosa terdapat 4 kalori, sedangkan fruktosa hanya dalam 1 gramnya memiliki 3 gram kalori. Dalam penelitian ini, mengkonsumsi fruktosa dalam jumlah besar dapat menyebabkan obesitas dan memicu terjadinya resistensi insulin yang merupakan awal penyebab terjadinya kencing manis. Sehingga tidak ada jenis gula yang lebih baik dibandingkan dengan gula lainnya. Gula rendah kalori pun jika dikonsumsi berlebihan tetap akan berbahaya. Dan berikut ini terdapat latihan soal yang sudah kami sediakan. Terdapat 5 latihan soal, dan ini soal yang pertama. Lanjut untuk soal yang kedua. Lanjut soal ketiga. Soal keempat. Dan soal terakhir, soal kelima. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.